Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya ingin membahas New Honda Genio 2022. Menurut saya ini sangat menarik ya, mengingat pasar matic di Indonesia saat ini sedang panas, terutama untuk kubu Yamaha dan kubu Honda. Mereka seolah berlomba mengeluarkan motor yang menarik dan unggul-unggulan fitur, seperti itu Mas Bro. Oke, kita mulai dari sejarah Genio ya. Motor ini dirilis pertama kali adalah tahun 2019 yang mungkin segmen pasarnya adalah retro klasik tetapi kelas low entry. Karena sebenarnya matic low entry Honda itu sudah ada Honda Beat, lalu di atasnya ada Vario 125, lalu di atasnya lagi ada Vario 150 dan seterusnya. Sementara untuk kelas retro klasik itu ada Honda Scoopy. Dan di tahun 2019 Honda merilis Genio yang seolah-olah ini menjadi alternatif Scoopy yang dia menyasar kelas low entry matic retro klasik. Seperti itu Mas Bro. Tetapi dengan desain yang sedikit berbeda dengan Scoopy ya. Genio ini ada banyak yang mungkin tidak mempermasalahkan bodi, ada juga yang mempermasalahkan kok desainnya seperti itu, nggak seperti Scoopy. Bahkan ada yang bilang desain bodinya ini jauh lebih menarik Scoopy keluaran pertama daripada Genio ini Mas Bro. Ya semua ini kembali ke selera masing-masing. Yang jelas kalau saya mengamati di daerah saya, itu segmen pasar dari Genio ini tidak seramai Scoopy, tidak seramai Vario dan Beat ya. Populasinya lebih sedikit. Dan seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu Yamaha merilis Honda Vario, kemudian saat ini disusul dengan facelift Honda Genio. Memang tidak untuk dibandingkan karena kelasnya pun berbeda. Di sana 125 yang katanya hybrid, yang di sini kelas 110 cc low entry. Tetapi bisa jadi ini salah satu strategi Honda Mas Bro untuk mengapit Vario, yang sisi bawah dia dihadang dengan Genio, di sisi atasnya dia dihadang dengan Scoopy. Oke, kita masuk ke pembahasan di Honda Genio 2022 ya. Apa saja yang diperbaharui di sini? Yang jelas ini segmen pasarnya juga masih sama. Menurut saya masih menyasar alternatif dari Scoopy. Dia low entry retro klasik. Sebenarnya secara konsep dan secara sekilas mungkin buat kawan-kawan yang nggak begitu memperhatikan motor itu kalau lewat gitu secara sekilas masih sama. Tetapi sebenarnya ada beberapa perubahan. Salah satunya yang paling mayor adalah perubahan roda Mas Bro. Yaitu yang pertama ini perubahan yang paling mayor ini di area roda. Dia menggunakan velg 12 inci, yang sebelumnya dia menggunakan 14 inci seperti matic-matic yang lain ya, seperti Honda Beat. Saat ini dia menggunakan velg 12 inci. Velgnya ini adalah velg yang sama dengan Scoopy 2017 ya, atau Scoopy generasi sebelumnya. Depan 100/90, belakang 110/90. Jadi benar-benar ini sudah mendekati Scoopy ya, karena dari velg ini biasanya nuansa retro klasiknya akan semakin kelihatan seperti itu. Lalu perubahan selanjutnya ada di desain cover headlamp dan spakbor depan ya. Ini menyesuaikan dengan desain velg yang melebar, ban yang lebih mendonat seperti itu, dibikinlah desain spakbor yang agak lebar. Yang ketiga adalah letak soket charger yang awalnya dia di bagasi, saat ini dirubah dia di dashboard bagian depan. Ini lebih mengakomodir kawan-kawan yang biasa ngecas HP sambil jalan ya, terutama untuk kawan-kawan yang ojek online, karena ini bisa ngecas HP sambil jalan dan ada penutupnya supaya tidak mudah terkena air. Nah yang keempat nih perbedaannya adalah perbedaan warna. Untuk jenisnya sendiri atau tipenya sendiri itu Genio 2022 ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu Combi Brake atau CBS. Ini sudah menjadi fitur standar dari motor-motor Honda ya. Dan tipe yang kedua adalah CBS ISS atau dilengkapi juga dengan idling stop. Nah untuk pilihan warna dia ada 6 pilihan warna Mas Bro ya. 3 diantaranya adalah untuk CBS dan 3 warna yang lain adalah untuk CBS ISS. Di antaranya adalah CBS Radiant Red Black, CBS Radiant Brown Black, CBS Radiant Black, dan yang untuk CBS ISS ada Fabulous Matte Blue, Fabulous Matte Brown, dan Fabulous Matte Black. Untuk perubahan yang lain seperti CVT dan mesin informasinya masih sama Mas Bro, jadi masih tidak ada perubahan dari Genio sebelumnya. Nah dengan perubahan-perubahan tersebut di atas itu menurut saya perbedaannya jadi semakin tipis dengan Scoopy ya. Ini berkat mengadopsi pelek Scoopy yang 12 inci, jadi sekilas terlihat mirip Mas Bro, seperti itu. Dengan mengadopsi velg 12 inci ini menurut saya kesan retro klasiknya lebih bagus, lebih terlihat lebih klasik lah seperti itu. Karena terlihat bannya itu jadi kayak donat-donat gitu ya. Ya mirip-mirip Scoopy lah. Ini jadi perbedaannya semakin tipis dengan Scoopy ya. Tetapi secara desain body masih sama aja Mas Bro ya. Ya masih seperti itulah. Kawan-kawan bisa nilai sendiri. Ini kalau saya sih seleranya lebih
suka dengan Scoopy ya. Maksudnya kalau Scoopy itu kan dia bulet-bulet gitu kan, kalau ini agak gimana gitu, dia kesan retro klasiknya agak nanggung gitu, masih ada lancip-lancipnya atau ya agak cungkring-cungkring seperti itu Mas Bro. Mungkin bayangan saya kalau untuk next facelift bisa dibuat lebih bulat-bulat lagi, itu lebih bagus, dibuat lebih cabi atau lebih gemuk seperti itu. Tapi nanti mungkin kalau dibuat seperti itu jaraknya jadi semakin tipis lagi dengan Scoopy. Nah ini strateginya Honda ya, saya sendiri juga kurang tahu, ini hanya bayangan saya ya. Terus selanjutnya mungkin nggak sih Genio versi lawas atau versi 2019 dimodif ke Genio yang baru, Genio 2022. Ini kalau berdasarkan informasi yang saya peroleh, ini kan posisi ubahan yang paling mayor kan ada di velg Mas Bro ya. Kalau velg nih informasinya velg belakang nih bisa plug and play, jadi kawan-kawan bisa menggunakan velg Scoopy, bisa dipasang di sini, bisa plug and play. Tetapi kalau untuk velg depan ini informasinya harus mengganti segitiga ya, karena dia segitiganya semakin lebar menyesuaikan velg dan bannya. Tapi kalau di Indonesia apa sih yang nggak mungkin? Bisa lah kalau di bengkel-bengkel custom biasanya bisa ngakal-ngakali supaya dananya tidak terlalu membengkak gitu kan. Kalau kawan-kawan yang punya Genio versi lawas pengen diubah ke versi 2022 ini, pasti bisa. Terus selanjutnya masalah harga Mas Bro, ini kawan-kawan bisa amati ya. Menurut saya ini yang membuat sedikit nyesek dan sedikit kecewa untuk kawan-kawan yang sudah punya Genio versi sebelumnya ya. Karena ternyata Genio versi sebelumnya dengan Genio 2022 ini, beda harganya tidak sampai 500.000 Mas Bro. Jadi bisa dibilang mirip-mirip lah seperti itu. Padahal ubahan mayor tadi di area roda dan di area segitiga, itu kalau kita akan melakukan upgrade ya pasti habisnya akan sangat banyak, pasti jutaan lah seperti itu. Hanya beda sedikit saja dari versi sebelumnya. Lalu untuk perbedaan dengan Scoopy, ini di sebelah kanan ada harga Scoopy ya, ini sekitar 2 jutaan sampai 3 jutaan bedanya. Dengan desain yang menurut saya Scoopy ini benar-benar sudah bisa diterima oleh mata, benar-benar kompak, benar-benar manis lah. Retro klasiknya tuh kuat banget di Scoopy ini. Tapi bedanya yaitu 2 juta sampai 3 juta. Nah silahkan kawan-kawan pertimbangkan dua segmen motor ini. Kira-kira kalau mau beli yang mana? Kalau saya pribadi sih terus terang daripada nanggung ya, saya pilih Scoopy Mas Bro. Tapi kebutuhan orang berbeda-beda, siapa tahu lebih suka Genio juga tidak masalah. Karena velg Genio yang sudah di-upgrade ke ring 12 juga sudah cukup bagus menurut saya, cukup manis dan cukup layak untuk menjadi motor retro klasik Mas Bro. Ini harga OTR Jakarta ya, nanti mungkin bisa jadi beda daerah bisa berbeda juga. Kesimpulannya kembali ke selera masing-masing Mas Bro, dan tentunya untuk keperluan apa ya. Tentunya kalau untuk keperluan kerja itu tidak begitu mempertimbangkan desain, yang penting dia jalan nyaman, bagus, bisa dipakai sehari-hari, bensinnya irit, itu sudah cukup. Tapi kalau memang kawan-kawan ya mungkin yang anak muda terus lebih suka yang bener-bener nuansa retro klasiknya itu kental, itu bisa jadi akan memilih Scoopy. Tetapi kalau untuk versi paket hematnya ya Genio ini sudah bisa dijadikan pilihan yang luar biasa saat ini Mas Bro. Demikian video dari saya di kesempatan kali ini. Apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.